Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Yuzuru Ishikawa ngotot bawa pulang Marc Marquez. Honda buka pintu lebar-lebar untuk sang legenda. Kabar yang berembus kian kencang tentang kemungkinan kembalinya Marc Marquez ke Honda mendapat konfirmasi tak langsung dari pucuk pimpinan Honda Racing Corporation, HRC, Yuzuru Ishikawa. Dalam sebuah wawancara terbaru, Ishikawa secara terbuka menyuarakan hasratnya untuk membawa pulang sang juara dunia 6 kali ke skuad sayap emas di MotoGP. Di Honda, kami selalu melakukannya dengan cara kami sendiri. Ada bagian-bagian dari metode tersebut yang telah teruji. Namun, kami juga sadar perlu beradaptasi dan belajar dari masa lalu. Kami tidak pernah menutup pintu bagi Marc, ujar Ishikawa, sembari menegaskan bahwa Honda tengah dalam proses transformasi besar. Pernyataan Ishikawa ini seolah menjadi sinyal kuat bahwa Honda serius ingin kembali membangun kejayaan mereka bersama pembalap yang menjadi ikon mereka selama 1 dekade terakhir. Marquez, yang saat ini memimpin klasemen sementara MotoGP dengan performa gemilang bersama tim pabrikan Ducati Lenovo, masih menjadi pusat perhatian padek dan publik. Marc Marquez pertama kali bergabung dengan Repsol Honda pada musim 2013. Kala itu, ia datang sebagai debutan namun langsung mengejutkan dunia dengan merebut gelar juara dunia di musim perdananya. Prestasi itu menjadi awal dari dominasi panjang sang pembalap asal Cervera, Spanyol. Selama 10 tahun memperkuat Honda, Marquez meraih total 6 gelar juara dunia kelas utama, 5 Triple Crown, sapuan gelar pembalap, tim, dan pabrikan, 59 kemenangan balapan, serta 101 podium. Ia bahkan diakui sebagai pembalap paling sukses dalam sejarah Honda, melewati rekor-rekor legenda terdahulu seperti Mick Doohan dan Dani Pedrosa. Namun, kejayaan itu mulai meredup ketika Honda terjerembab dalam krisis performa teknis pasca cedera parah yang dialami Marquez pada tahun 2020. Sejak saat itu, Honda gagal menghadirkan motor kompetitif, dan Marquez pun mengalami frustasi berkepanjangan hingga akhirnya memutuskan hengkang pada akhir musim 2023. Keputusan Marquez untuk meninggalkan Honda demi bergabung dengan tim satelit Ducati dianggap sebagai langkah berani sekaligus emosional. Namun, langkah tersebut terbukti tepat. Marquez berhasil menemukan kembali ritme dan langsung mendapat kursi di tim pabrikan Ducati. Ia kini memimpin klasemen kejuaraan dunia 2025 dan dianggap sebagai kandidat terkuat juara musim ini. Di sisi lain, Honda tak tinggal diam. Menyadari perlunya perubahan besar-besaran, HRC mulai merekrut sumber daya manusia dari luar Jepang, termasuk teknisi-teknisi berpengalaman dari Eropa yang lebih adaptif dengan perkembangan teknologi MotoGP masa kini. Langkah besar diambil dengan merekrut Romano Albesiano, ex-direktur teknik Aprilia Racing, sebagai Technical Director HRC. Ini merupakan pertama kalinya jabatan strategis tersebut diisi oleh orang non-Jepang. Albesiano diyakini membawa pendekatan baru dan segar yang bisa membantu Honda keluar dari keterpurukan teknis mereka. Kami menyadari bahwa pendekatan tradisional tidak bisa terus kami andalkan. Untuk itu, kami membuka diri pada cara-cara baru. Perekrutan Romano adalah bagian dari strategi besar kami untuk kembali ke papan atas, kata Ishikawa. Dalam konteks perombakan besar tersebut, spekulasi soal kembalinya Marc Marquez ke Honda semakin menguat. Banyak pihak meyakini bahwa upaya Honda merekrut Albesiano dan mengubah struktur internal adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memikat kembali sang juara dunia. Ishikawa pun tidak menutup kemungkinan tersebut. Menurutnya, hubungan antara Honda dan Marquez tidak pernah benar-benar putus, meski telah berpisah secara profesional. Marc adalah bagian penting dari keluarga Honda. Kami tahu apa yang telah dia berikan untuk kami, dan kami juga tahu apa yang bisa kami berikan padanya ke depan. Jika waktunya tepat, kami ingin melihatnya kembali memakai warna oranye dan merah kebanggaan kami, kata Ishikawa, penuh harap. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak Marquez, sejumlah sumber menyebutkan bahwa pembalap berusia 32 tahun itu belum memutuskan masa depannya pasca musim 2025. Kontraknya dengan Ducati masih berlanjut dengan klausul rahasia, dan ia diketahui belum menandatangani perpanjangan. Ini membuka celah bagi Honda untuk melakukan pendekatan secara intens. Dari sisi politik padek,
Kembalinya Marquez ke tim pabrikan Honda tentu akan memicu banyak reaksi. Ada tantangan dari sisi teknis, adaptasi terhadap motor baru, serta susunan tim yang sudah berubah total sejak kepergiannya. Namun, dengan statusnya sebagai legenda hidup, Marquez diyakini bisa dengan cepat menyesuaikan diri, terutama jika Honda mampu membuktikan bahwa mereka kini lebih siap secara teknis. Pabrikan Jepang itu pun disebut-sebut bersedia memberikan komitmen penuh, termasuk membangun motor sesuai gaya balap khas Marquez. Sebuah pendekatan yang sempat berhasil di masa lalu dan menjadi kunci dominasi Honda selama era 2010-an. Di tengah dinamika MotoGP yang terus berubah, kisah antara Marc Marquez dan Honda seolah belum mencapai akhir. Seperti romansa yang sempat terputus namun tak pernah benar-benar usai, keduanya kini berada di persimpangan jalan yang memungkinkan mereka kembali menyatu. Yuzuru Ishikawa dan jajaran manajemen Honda tahu bahwa untuk kembali ke puncak, mereka membutuhkan kombinasi tepat antara teknologi, sumber daya manusia, dan, yang tak kalah penting, ikon sejati yang bisa mengangkat moral tim. Dan dalam hal ini, tidak ada nama yang lebih tepat dari Marc Marquez. Apakah romansa Marquez dan Honda akan terulang? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal sudah pasti, sayap emas belum melupakan sang El Pistolero. Marc Marquez beri isyarat dirinya kehilangan banyak uang demi kebangkitan karir bersama Ducati. Marc Marquez, pembalap legendaris MotoGP asal Spanyol, memberikan pernyataan mengejutkan mengenai pengorbanan besar yang ia lakukan demi membangkitkan kembali karir balapnya. Dalam sebuah wawancara usai kemenangan gemilangnya di MotoGP Belanda 2025, Marquez mengungkapkan bahwa ia kehilangan banyak hal, termasuk uang dalam jumlah besar, saat memutuskan untuk bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, pada musim 2024. Namun menurut Marquez, keputusan besar itu menjadi titik balik dalam perjalanan karirnya, dan tanpanya, ia tidak akan pernah bisa mencapai posisi dominan yang ia nikmati saat ini. Marquez saat ini memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan selisih 68 poin setelah 10 putaran, berkat 8 kemenangan sprint dan 6 kemenangan Grand Prix yang impresif. Sejujurnya, saya kehilangan banyak hal hanya untuk mengetahui apakah saya masih bisa kompetitif, kata Marquez kepada media, termasuk Crash.net. Saya bertaruh pada diri saya sendiri. Tahun terpenting dalam karir saya adalah tahun lalu bersama Gresini, karena saat itulah saya mengambil keputusan besar. Marquez dikenal sebagai salah satu pembalap paling berbakat dan dominan dalam sejarah MotoGP. Sejak debutnya di kelas utama pada 2013 hingga 2019, ia merebut 6 gelar juara dunia dalam 7 musim bersama tim pabrikan Honda, Repsol Honda Team. Gayanya yang agresif dan keberaniannya di lintasan menjadikannya sosok ikonik dan ditakuti oleh para rival. Namun segalanya berubah drastis pada awal musim 2020. Dalam balapan pembuka di sirkuit Jerez, Spanyol, Marquez mengalami kecelakaan horor yang mengakibatkan patah tulang lengan kanan. Cedera itu menjadi mimpi buruk berkepanjangan, dengan total 4 kali operasi besar yang mengganggu karirnya selama bertahun-tahun berikutnya. Saat kondisi fisiknya perlahan membaik, performa motor Honda justru memburuk. Setelah bertahun-tahun berjuang untuk kembali ke performa terbaik, Marquez akhirnya membuat keputusan mengejutkan untuk meninggalkan kontraknya dengan Honda 1 tahun lebih awal demi bergabung dengan tim Gresini Racing yang menggunakan motor Ducati. Keputusan ini bukan hanya soal teknis atau strategi balap, tetapi juga pengorbanan finansial. Marquez sempat dikabarkan menerima gaji hingga 25 juta euro, sekitar 476 miliar rupiah, per musim berdasarkan kontrak 4 tahun yang ditandatangani pada akhir 2020. Namun saat pindah ke Gresini, muncul kabar bahwa Marquez tidak menerima bayaran sama sekali dari tim, sebuah langkah yang menunjukkan komitmennya terhadap pembuktian diri. Musim 2024 bersama Gresini menjadi musim kebangkitan bagi Marquez. Ia tidak hanya menunjukkan bahwa dirinya masih kompetitif, tetapi juga berhasil memenangkan 3 seri Grand Prix dan finish di posisi ketiga klasemen akhir MotoGP 2024. Performa ini mendorong Ducati untuk mempromosikan Marquez ke tim pabrikan untuk musim 2025. Namun keputusan ini membawa konsekuensi lain. Ducati kehilangan Jorge Martin,
pesaing kuat Marquez dalam perebutan gelar, yang memilih bergabung dengan Aprilia setelah gagal mendapatkan kursi di tim pabrikan. Di sisi lain, Marquez juga harus berpisah dengan kepala krunya selama lebih dari 1 dekade, Santi Hernandez, serta memutus hubungannya dengan sponsor pribadi utama, Red Bull. Tetapi semua pengorbanan tersebut mulai terbayar lunas. Dalam musim 2025, Marquez tampil sebagai kekuatan dominan. Kemenangannya di MotoGP Belanda adalah yang ke-68 sepanjang karirnya di kelas utama, menyamakan rekornya dengan legenda Giacomo Agostini sebagai pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak kedua sepanjang masa. Di atas mereka hanya ada satu nama, Valentino Rossi, rival abadi Marquez, dengan 89 kemenangan. Ketika ditanya apakah ia lebih menyukai masa kejayaannya sebelum cedera atau pencapaiannya saat ini, Marquez menjawab dengan reflektif. "Saya tidak bisa memilih karena tahun-tahun pertama saya di MotoGP sangat menakjubkan," katanya. "Namun seperti yang pernah saya katakan, tantangan terbesar dalam hidup saya adalah kembali dari cedera itu. Bagi saya, tahun lalu adalah momen paling krusial karena tanpa itu, mustahil saya bisa mengenakan baju merah ini, Ducati, dan memimpin kejuaraan," tambahnya. Marquez menyadari bahwa karirnya telah terbentuk melalui 2 fase yang sangat berbeda. Masa dominasi muda yang luar biasa, dan fase kebangkitan yang penuh tantangan. Kini, di usia 32 tahun, ia tampak berada dalam jalur untuk kembali menjadi juara dunia. Sebuah pencapaian yang hampir mustahil dibayangkan beberapa tahun lalu saat ia terbaring di meja operasi dan motor Honda terus melempem di lintasan. Dengan 10 balapan tersisa di musim 2025 dan keunggulan signifikan di klasemen, peluang Marquez untuk meraih gelar ke-7 di kelas utama terbuka lebar. Namun lebih dari sekadar statistik dan trofi, kisah kebangkitan Marc Marquez ini adalah bukti bahwa tekad, keberanian, dan pengorbanan kadang harus datang dengan harga yang sangat mahal. Dan dalam kasus Marquez, ia membayar dengan segalanya. Yuzuru Ishikawa buka suara soal kemungkinan kembalinya Marc Marquez ke Honda. Dalam perkembangan terbaru yang menarik perhatian dunia MotoGP, Direktur Honda Racing Corporation, HRC, Yuzuru Ishikawa, akhirnya angkat bicara mengenai spekulasi yang terus berkembang seputar kemungkinan kembalinya Marc Marquez ke tim Repsol Honda. Marquez, yang merupakan ikon dari skuad sayap emas selama lebih dari 1 dekade, sempat mengakhiri kemitraannya pada akhir musim 2023 untuk mencari tantangan dan semangat baru. Namun dengan penampilan impresifnya di musim 2025, isu reuni antara pembalap Spanyol tersebut dan Honda kembali mencuat ke permukaan. "Marc adalah bagian penting dari sejarah kami. Kami tumbuh bersama dan mencapai banyak hal luar biasa. Tidak ada yang bisa menghapus jejak yang ia tinggalkan di Honda," ujar Ishikawa dalam wawancara eksklusif yang digelar di markas besar HRC di Tokyo. "Apakah kami membuka pintu untuk kembalinya dia? Saya akan mengatakan bahwa pintu itu tidak pernah tertutup." Marc Marquez bergabung dengan tim Repsol Honda pada musim 2013 sebagai rookie dan langsung mengguncang dunia balap motor dengan merebut gelar juara dunia di musim debutnya. Ia menjadi pembalap termuda sepanjang sejarah MotoGP yang meraih gelar dunia, dan tak berhenti sampai di situ. Bersama Honda, Marquez menyabet total 6 gelar juara dunia di kelas utama, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019, termasuk 5 Triple Crown, sebuah pencapaian luar biasa yang mencerminkan dominasi penuh di klasemen pembalap, tim, dan pabrikan. Tak hanya soal gelar, kontribusi Marquez juga tercermin dari 59 kemenangan dan 101 podium yang diraihnya bersama Honda. Statistik ini menjadikannya sebagai pembalap tersukses dalam sejarah Honda, melampaui nama-nama legendaris seperti Mick Doohan dan Dani Pedrosa. Namun, hubungan harmonis itu mulai retak akibat performa Honda yang terus menurun sejak musim 2020. Cedera parah yang dialami Marquez serta krisis teknis berkepanjangan membuat Honda kehilangan daya saingnya, hingga akhirnya Marquez memutuskan berpisah pada akhir musim 2023. Setelah meninggalkan Honda, Marquez bergabung dengan tim satelit Ducati dan perlahan-lahan menemukan kembali kepercayaan dirinya.
Musim 2024 menjadi titik balik ketika ia mulai tampil konsisten di papan atas, dan pada pertengahan musim 2025 ini, Marquez bahkan memimpin klasemen pembalap dengan margin yang cukup meyakinkan. Langkahnya kembali ke jalur kemenangan membuka ruang spekulasi. Apakah sang juara dunia 6 kali itu akan mempertimbangkan untuk kembali memperkuat Honda? Mark selalu menjadi pembalap yang istimewa, dan Anda tidak bisa mengabaikan dampak yang ia miliki di dalam dan di luar lintasan, lanjut Ishikawa. Saya tidak akan mengatakan kami sedang melakukan negosiasi saat ini, tapi kami selalu menjaga komunikasi dengan dia. Ini bukan hanya soal bisnis. Ada hubungan emosional yang kuat antara Mark dan Honda. Di sisi lain, Honda tak tinggal diam. Menyadari perlunya revolusi teknis, HRC mulai melakukan perubahan mendasar di dalam struktur organisasinya. Salah satu langkah besar adalah merekrut teknisi-teknisi top dari Eropa, langkah yang sebelumnya dianggap tabu bagi perusahaan Jepang yang terkenal konservatif. Salah satu rekrutan penting adalah Romano Albesiano, mantan Direktur Teknik Aprilia, yang kini mengemban peran serupa di HRC. Albesiano menjadi orang Eropa pertama yang menempati posisi kunci dalam struktur teknis Honda, menandai perubahan paradigma besar dalam filosofi pengembangan motor. Keputusan membawa Romano adalah sinyal bahwa kami serius ingin kembali ke jalur kemenangan, ujar Ishikawa. Kami tidak lagi terpaku pada kebiasaan lama. Dunia MotoGP berubah, dan kami harus berubah bersama. Dan jika kami ingin menarik pembalap sekelas Mark kembali, kami harus membuktikan bahwa kami punya proyek yang bisa meyakinkannya. Walau belum ada pernyataan resmi dari kubu Marquez mengenai masa depannya setelah 2025, berbagai sumber menyebutkan bahwa pembalap kelahiran Cervera itu membuka semua opsi. Meski saat ini ia berada di posisi nyaman, Marquez tetap dikenal sebagai sosok yang mengejar tantangan, dan kembalinya ke Honda bisa menjadi kisah penebusan yang epik. Ia tahu bahwa jika kembali, dia tidak hanya akan menjadi pembalap, tetapi juga simbol kebangkitan Honda, kata Ishikawa. Dan itu adalah sesuatu yang mungkin akan menjadi daya tarik tersendiri baginya. Sementara itu, HRC masih berjuang di klasemen konstruktor dan belum menunjukkan performa konsisten yang bisa bersaing dengan Ducati dan KTM. Namun progres sudah mulai terlihat, terutama dalam hal pengembangan aerodinamika dan manajemen elektronik yang sebelumnya menjadi titik lemah. Ini adalah proses yang butuh waktu. Kami tidak menjanjikan keajaiban instan. Tapi satu hal yang pasti, kami tidak akan menyerah. Dan jika Mark suatu hari kembali mengenakan warna Repsol, itu akan menjadi bukti bahwa kami telah kembali ke tempat kami seharusnya, pungkas Ishikawa. Meskipun masa depan Marc Marquez masih menjadi tanda tanya, pernyataan Ishikawa membuka harapan baru bagi para penggemar Honda dan Marquez. Kisah keduanya yang penuh sejarah bisa saja mendapatkan bab baru dalam waktu dekat, terutama jika Honda mampu menunjukkan bahwa mereka telah belajar dari masa lalu dan siap menyongsong masa depan. Untuk saat ini, semua mata tertuju pada musim 2025 yang masih berjalan. Tapi satu hal sudah jelas, hubungan antara Marc Marquez dan Honda belum sepenuhnya usai.